dalam fisika itu kan membutuhkan waktu. Kalau kita menggunakan sebuah aplikasi, ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Ya, nah kita belajar coding itu bagaimana membuat sebuah aplikasi AI-nya di dalam untuk membantu konversi suhu. Oke, nah kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, menjelaskan peran dan fungsi blok dalam iterasi dengan KA, kemudian menganalisis struktur blok yang efektif untuk menghasilkan aplikasi yang relevan, kemudian merencanakan blok untuk berbagai tujuan, mengevaluasi hasil berdasarkan kualitas blok yang disusun. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang ketiga itu bagaimana merancang sebuah blok untuk tujuan tertentu. Ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian manfaat pembelajaran kita untuk hari ini adalah kita dapat mengembangkan kemampuan bagaimana memecahkan sebuah permasalahan dengan sebuah kreativitas melalui sebuah logika untuk membuat sebuah program visual. Kemudian kita mampu mengubah ide menjadi sebuah proyek nyata. Kemudian kita dapat belajar untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Ini manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita bicara masalah coding. Apa sih yang dimaksud dengan coding? Coding itu adalah sebuah aktivitas membuat sebuah instruksi agar komputer atau perangkat lunak dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu. Jadi coding itu adalah sebuah kegiatan untuk meramu atau menyusun sebuah perintah yang kita buat untuk memerintahkan sebuah perangkat lunak sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan. Kesulitan dalam pembelajaran coding itu ada dua. Pertama, kurangnya pemahaman dasar. Kemudian kurangnya pemahaman bahasa yang kita gunakan. Karena di dalam coding itu kita menggunakan banyak bahasa. Ya, ada Python, kemudian ada Pascal, Turbo Pascal, ada Basic, kemudian ada Fortran, COBOL dan seterusnya. Nah, yang akan kita pakai itu adalah yang menggunakan blocks, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan coding. Nah, coding yang akan kita pakai itu adalah yang berbasis block. Jadi dia tidak berbasis teks. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah Scratch, kemudian Max, Microsoft Code. Ya, nah, ini yang coding yang berbasis blok. Keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama, kita lebih mudah untuk menyusun sebuah program karena dia merupakan sebuah blok, dia tidak merupakan sebuah teks. Ya, jadi dia lebih mudah untuk kita susun, kemudian lebih mudah untuk dipahami. Inilah kemudahan kita menggunakan coding yang berbasis blok. Ya, salah satu program yang sudah kita paparkan tadi, yang kita gunakan sekarang itu adalah yang kita pilih itu adalah yang Scratch. Nah, untuk Scratch kita bisa ngambil di web. Cuma kelemahannya kalau di Scratch kita harus menggunakan online. Ya, ini Scratch bahasanya bahasa yang dimulai untuk anak-anak sebenarnya, sehingga dia menjadi lebih mudah untuk menyusun sebuah perintah. Nah, tampilan Scratch demikian. Dia dibagi menjadi 3 kolom. Ada kolom extension, kemudian ada kolom perintah, kemudian ada kolom view worksheet-nya. Ya. Nah, ini yang bisa kita paparkan, nanti akan kita coba bagaimana cara menggunakannya. Di extension itu adalah kelompok perintahnya. Di extension itu ada motion, kemudian ada block, kemudian ada sound, kemudian ada elemen dan seterusnya. Di mana setiap extension itu akan memiliki sebuah perintah-perintah. Ya, nah bagaimana cara menggunakannya nanti akan kita pelajari bagaimana cara menggunakan blok-blok untuk menyusun sebuah perintah. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal, bagaimana kalau kita mau menghitung sebuah program. Ya, misalnya kita akan membuat sebuah simulasi aplikasi untuk mengkonversi suhu dari sebuah derajat ke derajat yang lain.